Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu berakal dari akal kita, pikiran kita. Pikiran kita, dengarkan baik-baik. Pikiran kita ibarat kebun, ibarat tanah. Apa saja yang ditanam di tanah itu maka akan tumbuh. Mau yang ditanam mengkudu, tumbuh mengkudu. Mau ditanam duren, tumbuh duren. Mau ditanam bawang, tumbuh bawang. Mau ditanam tanaman yang haram, juga tumbuh tanaman yang haram. Karena kebun, kemudian tanah tidak melihat jelek ataupun buruk pohon itu, tapi ketika ditanam itu pasti akan tumbuh, sahabatku. Nah, begitupun ketika Anda sekarang merasakan takutan, kecemasan, kekhawatiran, karena selama ini jarang sekali zikir. Yang kedua, jarang sekali mencari ilmu tentang Allah. Jarang sekali Anda mencari ilmu tentang indahnya, mulianya Rasulullah SAW. Jarang sekali melihat dan menonton tentang orang-orang yang motivasinya tinggi, yang semangat hidupnya tinggi, semangat berikhtiarnya, berbisnisnya tinggi. Yang selama ini apa yang dilihat, yang ditonton, yang dibaca, yaitu tentang penyakit jantung nempel di sini. Anda sedang menanam penyakit jantung di sini. Informasi tentang jantung, informasi tentang virus, informasi tentang kematian, informasi tentang tabir mimpi, informasi tentang tanda-tanda kematian, informasi tentang penyakit ginjal, lambung, tumor, kanker. Betul kan, seperti itu. Jadi apa yang Anda rasakan saat ini? Takutkah? Dulu ceria, sekarang penakut. Dulu semangat, sekarang ngeloyo. Dulu pemberani, sekarang ngecut. Kenapa? Karena Anda tanamkan di sini hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Yang dibaca, yang di-searching adalah hal-hal yang menakutkan. Coba baca Al-Quran, sholawat 1000 kali sehari. Nah, kemudian kita baca Sirah Nabawi, orang-orang yang kaya berkah. Baca para sahabat kaya berkah, Nabi kaya berkah, Siti Khadijah kaya berkah. Aktivitas semangatnya tinggi, luar biasa. Nggak ada selonjoran santai-santai di rumah, nggak ada. Itu yang membuat Anda sakit, itu yang membuat Anda cemas, membuat Anda takut. Hutang makin banyak tapi Anda nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Kenapa? Alasannya lemes. Udah saya jelaskan, perbaiki 3 hal. 1 adalah gula darah, gula yang bikin lemes, yang bikin sesek, yang bikin pusing, yang bikin keliangan, yang bikin keringat dingin, yang bikin berdebar-debar. Gula darah seringkali naik dan turun, dan seringkalinya turun karena banyak memikirkan yang menakutkan sepanjang hari. Betul. Gula 2 jam sekali minum air gula atau gula pasir 2 sendok makan setiap 2 jam supaya glukosa naik. Yang kedua, karbohidrat, nasi setiap 1 jam 10 suap. Kalau sedang puasa setiap 30 menit malam-malam itu 10 suap. Nasi, jangan bubur, supaya ada energi di dalam tubuh kita. Kemudian air, cairan nggak boleh kurang. Kalau kurang cairan itu membuat dehidrasi. Apa yang terjadi? Lemas, keringat dingin, berdebar, sesak napas, terasa tercekik, kemudian rabun matanya, sulit konsentrasi. Betul kayak gitu? Perbaiki. Kenapa? 1 jam 1 gelas minum air putih. 1 jam air putih segelas. Yang keempat, kemudian ditambah ini 3 macam ini. Diperbaiki dengan sholawat 1000 kali sehari. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Yang selanjutnya bangun malam jam 3 malam, mohon ampun kepada Allah. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud. Dengarkan kalimat saya, dengarkan saran-saran saya, dan lakukan. Dan melihat video sampai selesai, jangan sepotong udah. Makanya nggak dilakukan kan? Hanya melihat-lihat aja, hanya kepo-kepo saja. Nah, sehingga semakin Anda kepo dengan penyakit, semakin nggak menentu. Apalagi yang ditonton tentang pengobatan gaib itu membuat Anda semakin nggak menentu.
Ini khusus yang psikosomatis ansietas. Ya, yang mengakunya asam lambung padahal bukan asam lambung yang masalah. Yang diobatin bukan lambungnya, tapi psikisnya. Dan pertama adalah ketauhidannya, berserah diri kepada Allah full. Yang kedua adalah ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian jangan sok tahu. Dulu Anda nggak sok tahu, tapi enak hidup. Nggak baca-baca tentang penyakit, nikmat hidup. Perih nggak masalah dulu, kembung nggak masalah, pusing biasa. Pusing biasa, keliangan dulu biasa, demam biasa, mencret biasa. Kenapa sekarang jadi nggak biasa? Kenapa sekarang jadi takut mati? Karena pernah kejadian di masa yang lalu yang menakutkan dan yang mengkhawatirkan. Pernah pingsan, pernah dibawa ke UGD, pernah diponis, dan pernah baca-baca, pernah nonton-nonton, dan sering nonton-nonton yang buruk-buruk. Dan membaca berita-berita tentang virus, tentang wabah dan lain sebagainya. Itu sama aja kita sedang menanam. Nah sekarang perbaikilah, perbanyak tanaman-tanaman yang kita tanam, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, yang kita baca, yang kita ucapkan, hal-hal yang baik, yang positif, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. 95% adalah pemulihannya adalah tauhid perbaiki. Bagaimana caranya? Kenali Allah. Pelajari YouTube itu yang dipelajari tentang mengenal Allah, mengenal baginda Rasulullah, indahnya surga, indahnya hidup. Seperti itu. Yang dibaca adalah orang-orang yang ditonton, yang dibaca adalah orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi, semangat yang tinggi. Jauh-jauh komunitas tentang pengeluhan. Jangan masuk kepada komunitas tentang yang anxiety, komunitas anxiety, komunitas asam lambung semua. Semua di situ penyakit asam lambung. Mentornya bukan yang ahli. Mentornya sama-sama penyakit asam lambung. Atau yang baru pulih dari asam lambung tapi bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapis, bukan ahli tauhid, bukan. Akhirnya apa? Anda di situ akan dikucek terus, saling keluh mengeluh. Akhirnya setiap satu keluhan orang Anda udah enakan, kemudian Anda membaca keluhan orang satu orang, maka akan tertanam racun satu. 10 orang yang mengeluh saat itu, maka 10 racun yang masuk. 100 orang, 100 racun yang masuk. Maka wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Bukan zikir yang dibanyakin, komunitas yang baik yang diperbanyak, tapi komunitas di Facebook tentang psikosomatis, tentang anxiety. Makanya saya nggak bikin grup-grup tentang kayak gitu, nggak mau saya diajak. Kenapa? Karena apa? Karena di situ akan ada saling bicara, saling keluh mengeluh. Orang yang tadinya sudah enakan mendengarkan keluhan orang menjadi terpikir lagi hal yang buruknya. Betul tidak? Keluar sekarang dari komunitas, dari WA grup, dari grup Telegram, dari grup Facebook yang di situ adalah ngomongin tentang penyakit-penyakit. Stop. Ini cuma psikosomatis. Nggak bisa dengan pengobatan medis aja, hipnoterapis aja, doa saja, ruqyah saja, tidak bisa. Ini 3 hal harus perbaiki. Jalan kaki pagi-pagi itu medisnya. Gula perbaiki itu medisnya, air putih perbaiki itu medisnya, nasi perbaiki itu medisnya, dan hindari kopi pedas, mie es, kopi santan, air kelapa, kemudian hindari kacang tanah, hindari toge, kol, pete, jengkol, hindari juga itu yang namanya putih telur, hindari juga itu yang namanya pisang, hindari juga itu yang namanya madu, hindari juga itu yang namanya temulawak dan jahe. Saya mantan psikosomatis, saya juga ahli medis, saya juga ahli hipnoterapis, saya juga belajar ketauhidan. Sahabat-sahabat jangan takut, jangan khawatir. Sholawat. Insya Allah, semangat ya. Tanya kepada ahlinya, bukan cuman teoritisnya, bukan juga cuman pernah pengalaman anxiety kemudian Anda ikutin. Nggak sama. Setiap orang berbeda-beda, sakitnya sama, tapi yang dirasa berbeda. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya berbeda, memorinya berbeda. Yang dilihat sama dia sama kita itu beda. Yang dibaca setiap hari sama dia sama kita beda. Ya. Kemudian masa lalu kita beda. Gak mungkin bisa disamakan. Makanya ada ahlinya, medis, psikologis, tauhid berarti ahli psikosomatis. Ya, jangan mengikuti hal-hal yang orang-orang yang nggak jelas. Kenapa? Karena akan sesat dan menyesatkan. Bukan sembuh malah tambah kambuh, tambah parah, nggak bisa tidur. Begitu mendengarkan kata-kata mereka malah nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak menggunakan 3 hal ini, medis, psikologis, tauhid.
gabungkan bersamaan ke tauhidannya. Ya Allah, terima kasih. Senyum, senyum, senyum. Senyum, terima kasih. Senyum, terima kasih. Senyum, terima kasih. Apapun yang dirasa udah serahkan kepada Allah, tapi ikutin saran-saran saya, insya Allah. Mudah-mudahan Anda disehatkan, saya disehatkan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Sholawat, 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 insya Allah disehatkan lahir batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.